Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal a'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku al-ghaffar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'du. Para hadirin jamaah ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi kula kalih jenengan diparingi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, hajat yang dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dan putra putri keturunan kula jenengan dados hamba Allah yang saleh salehah. Para hadirin, malam ini kula badhe nerangaken tentang keutamaan membaca surat Yasin. Panjenengan tentunya tanya-tanya, apa ose kok nang dindiku surat Yasin, tahlilan surat Yasin, hajatan surat Yasin. Teng pundi-pundi niku kan kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama rata-rata warga NU itu membaca surat Yasin. Kirangan panjenengan iki yang istiqomah baca surat Yasin sinten? Cuma malam Jumat rugi. Nah, sakniki kula badhe njelasaken. Insyaallah kalau jenengan sampun mendengar keutamaan surat Yasin yang itu ada di dalam tafsir Yasin, insyaallah panjenengan niki tiap malam atau tiap hari insyaallah tidak akan meninggalkan membaca surat Yasin. Nggih. Niki wonten hadis Nabi. Qala Nabi alaihi salam, Rasulullah niku bersabda, aktsiru qira'at hadhihi surah Yasin fa inna fiha khasa'isa katsiratan hatta qila fi syarh hadzal hadis anna al-ja'i'a idza qara'aha bi khuduril qalbi asba'ahu Allah min fadli. Kata Rasulullah, aktsiru qira'at hadhihi surat Yasin, perbanyaklah kamu membaca surat Yasin. Niku jadi Rasul. Fa inna fiha khasa'isa
katsiratan. Di dalam surat Yasin niku wonten kekhususan yang banyak. Jadi banyak napa nggih kekhususan niku termasuk rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan yang banyak. Hatta qila fi syarh hadzal hadis, sehingga dikatakan di dalam syarah hadis ini, niki kan hadis, annal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadli. Lek panjenengan niku lapar, idza qara'aha bi huduril qalbi, lalu membaca surat Yasin niku dengan khusyuk, bi huduril qalbi, khusyuk, asba'ahu Allahu min fadli. Jadi Allah itu akan mengenyangkan jenengan. Niki lek khusyuk kan ngaten niki. Dadi panjenengan niku boten usah adan. Mau surat Yasin Allah akan mengenyangkan. Makanya panjenengan niku kalau ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu kan wonten sampai boten dahar sekian hari. Ya karena salah satunya kiai atau orang yang zuhud atau orang yang tirakat niku mau surat Yasin. Kula niki pernah ten Alas Purwo. Jadi Alas Purwo niku ada gua namanya Gua Istana. Alas Purwo niku Bu menyusuri pantai, setelah itu naik gunung, setelah itu jalan setapak, lalu sampailah ke Gua Istana. Tengeliku niku kata tiang tokoh. Jadi banyak orang yang bertapa. Kula niki saking pondok Saarencangan pingin masuk ke Gua Istana niku. Ditertapakan sama yang bertapa niku. Le kula niki pun tahunan sik dereng oleh izin nih. Nah, saya lihat orang yang ada di sana itu katanya makan kunyit gitu. Jadi bertapa betul. Jadi mungkin mereka itu kalau yang Islam salah satu andalannya ketika lapar biasanya baca surat Yasin itu. Karena ini jelas asba'ahullah min fadli. Jadi Allah itu akan mengenyangkan. Tapi lah kalau jenengan sampai nebak kun lapar gitu. Nggih, niki tingkatan lintun niki. Makomnya lain. Tapi yang terpenting ini ada fadilah yang kedua. Wa in qara'aha al-khaif azhabahu Allah ta'ala musnaf wa khawf. Jadi kalau orang itu takut atau khawatir atau apa, jadi kan saniki niki kan katas kecelakaan. Kemarin naik kapal di Banyuwangi Ketapang tenggelam. Sakniki kemarin enggak. Ya kemarin lusa, enggak kemarin niku teng Gorontalo nggih. Terbakar kapalnya itu. Nah, ini insya Allah katanya kalau surat Yasin itu dibaca kepada orang yang takut atau khawatir atau takut kecelakaan, maka Allah itu akan menghilangkan kecelakaan atau kekhawatiran atau kesusahan.
Jadi kalau kali jenengan iki menungso, ndak ada manusia di dunia itu yang bahagia cengingisan setok ngoten itu. Jadi manusia ini pecen hidupnya ya sudah, kalau tidak senang susah, senang susah. Nah itu semua sudah, itu masih sambian dadi nopo mawon, masih dadi pejabat, dadi kiai, dadi petani, dadi nopo mawon panjenengan itu tidak akan mungkin panjenengan itu senang terus, pasti akan mengalami kehidupan yang susah. Nah, bagaimana untuk menghilangkan kehidupan yang susah? Kan ngoten. Maka salah satunya membaca surat Yasin. Yang ketiga nanti, wa in qara'aha al-faqir khalasa min dainihi. Niki langsung nih, kalau orang fakir ya atau orang punya hutang nggih, khalasa min dainihi, maka Allah akan memberikan kemampuan melunasi hutang. Jadi lek panjenengan niki susah golek yotro, atau dalam arti rezeki kurang lancar, mau surat Yasin, niki teng tafsir surat Yasin. Makanya apa kulo insyaallah nggih leluhur kula pun mulai dari Madura lek ke teng putra-putrane Gusti. Cek sampai lupa ya ban maca surat Yasin. Cek sampai lupa ping maca surat Yasin. Sampai di mobilnya niku ditumbasaken majmu. Ya sahabat nih motorah. Jangan sampai lupa membaca surat Yasin. Insya Allah rizkinya itu akan dilancarkan. Jadi lek panjenengan peceklik kok repot niki lek yatra niki. Bacalah surat Yasin sing istiqomah. Niku pun makanya kula pancen pesen ten putra-putra niku tak telepon terus masih ifafa wis maca surat Yasin wae gitu. Kemudian wa in qara hadzal hajati qadallahu ta'ala. Kalau panjenengan punya hajat, punya keinginan, pingin umroh, pingin teng Mekah, pingin haji, pingin tumbas niki macam-macam, baca surat Yasin. Ngelek tirakat mau 41 kali kan kan. Lek istiqomah, enggak istiqomah. Kemudian ada lagi ini di dalam tafsir surat Yasin itu. Wa man qarana fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ila nasa. Lek panjenengan itu mau surat Yasin pada waktu subuh, Allah akan memberikan keamanan sampai sore. Makanya panjenengan lek punya putra putri sing numpak sepeda motor, duk ojo lali mau surat Yasin ya duk ben selamat dulu. Niku karena ini akan diamankan oleh Allah. Wa fi ayyi baladin idza tuliyat au fussirat rafa'ahu Allah taala anhu al-bala wal qahta wal ghala wat ta'un wal waba wal marad bi hurmatihi. Wa fi ayyi baladin, kalau di sebuah kampung
di sebuah kampung. Nah, misalnya di sini kan cuma malam Jumat nih, mau surat Yasin bersama-sama. Idza tuliyat, apabila dibaca surat Yasin itu, rafa'allahu ta'ala anhum, maka Allah akan mengangkat, diangkat oleh Allah. Satu al-bala, jadi bala dari Allah akan diangkat. Makanya ibu-ibu, Allah itu akan menurunkan bala. Nah, bala itu turun kadang-kadang karena hamba Allah sudah banyak yang tidak taat kepada Allah. Jadi umpamani kampung tengeriki pinten sing boten salat kan. Nah, jadi perilaku-perilaku orang yang tidak sholat, perilaku-perilaku orang yang tidak taat kepada Allah, itu mengundang bala. Nah, lek pun bala itu turun, Allah tidak memandang apakah itu yang tidak taat, yang taat juga kena. Ngoten. Jadi boten sing boten taat to, boten yang tidak taat saja yang akan kena bala Allah, yang taat kadang-kadang kena bala. Makanya perlu majelis taklim, majelis pengajian kata semitan, supados paham bahwa balanya Allah itu akan turun tidak memandang siapa-siapa. Nah, tapi berkat surat Yasin Allah akan mengangkat bala Yasin. Kemudian wal qahtah, peceklik. Jadi boten enten krisis insyaallah. Boten enten krisis. Pari sakit panen, delik sakit panen. Jadi ada saja rahmat Allah yang akan turun di sebuah kampung yang dibacakan surat Yasin. Kemudian wal ghala, krisis. Wat ta'un. Nah, ta'un niki wabah penyakit. Wal waba wal marad, jadi penyakit-penyakit itu akan diangkat oleh Allah. Bihurmatiha, dengan kemuliaan surat Yasin. Ketika kata fadilahnya surat Yasin, makanya panjenengan kalau bisa pentinten pun mau surat Yasin. Nopo ba'da maghrib, nopo ba'da subuh, nopo ba'da isya, terserah. Wa man qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Kalau surat Yasin itu dibaca pada waktu malam hari, yakunu ahluhu fi amanillah. Jadi lek bengi kalau kalian jenengan iki mau surat Yasin, insyaallah keluarganya itu akan diamankan oleh Allah. Wa idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat anhu 'adzabul qabr. Niki. Kalau surat Yasin itu dibaca untuk mayit, nah, saya baca surat Yasin, saya berikan ke mbah, ke ibu, ke leluhur kula kalian jenengan kepada mayit, khuffifat anhu adzabul qabr, maka Allah akan meringankan azab kubur. In kana min ahlil azab, walaupun orang yang ada di alam barzah itu sudah ahlul azab, orang yang sudah patut disiksa oleh Allah. Makanya kalau kalian jenengan iki hati-hati urip niki pancen ya Allah, kadang-kadang
boten krasa mengalami sesuatu yang nanti akan diadab oleh Allah. Na'udzubillah. Wa illa fatakunu fi ruhi wa rahatihi ziyadatan li'anna al-qabra rawdatun min riyatil jinan aw hufratan min hufratin niran. Karena kalau memang orang itu bukan ahli adab, maka Allah akan menambah ya, rahmatnya. Karena kubur itu bisa menjadi taman surga dan juga bisa menjadi jurang neraka. Jadi di alam barzah niku wonten orang yang sudah masuk surga Allah, tapi kadang ada yang sudah masuk dalam jurang neraka. Mugi-mugi kalau kalian jenengan sakit ngamalaken nggih, mugi-mugi sakit ngamalaken nggih niki usikum wa nafsi. Jadi kula niki berwasiat untuk diri saya wa ahli keluarga saya, mudah-mudahan tidak lupa setiap hari maos surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.